Ini kembali kepada lihat ilmu yang menghadirkan orang tahu bagaimana harus bersikap, yaitu rujuk wa tadarru ilallahi azza wa jal, kembali kepada Allah. Terapkan pada hari-hari ini jemaah. Kondisi sulit, kondisi susah, kondisi ribet, gak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali kembali kepada Allah. Gak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali tadarru kepada Allah. Tadarru itu merendah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah muliakan. Karena itulah firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'wata da'i idza da'an." Dan apabila hambaku bertanya kepada engkau tentang diriku, katakanlah aku dekat. Apabila hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, katakanlah aku dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku akan kabulkan permintaan orang-orang yang berdoa. Orang-orang yang berdoa. Begitu juga inilah konsep dalam surat An-Naml ayat 62. Ketika Allah berfirman, "Amman yujibul muttarra idza da'ah." Siapa yang mengabulkan permintaan dan doa orang-orang yang sedang terjepit, al-muttar, sedang emergensi, jika mereka berdoa. Wa yakshifus su', dan bisa menghilangkan kesulitan dan keburukan, mengurai masalah sepelik apapun. Semua Allah Subhanahu wa taala. Semua Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan berikutnya kalau mengatakan setelah wa ja'alukum khulafa'al ard, a ilahum ma'allah. Apakah ada sesembahan selain Allah yang boleh Anda sembah? Apakah ada pihak yang diminta, yang ditujukan doa-doa kita selain Allah Subhanahu wa taala? A ilahum ma'allah. Jadi Allah mengatakan amman yujibul muttarra idza da'ah. Siapa yang bisa mengabulkan permohonan orang-orang yang sedang terjepit, sedang susah, sedang sulit ketika dia berdoa kepada Allah? Gak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudaraku yang Allah, tenang sesulit apapun hari ini, karena kita tahu masih ada banyak orang-orang susah pada hari ini yang bingung mau ngapain. Dan akhirnya panik, akhirnya bingung. Ada yang mau bunuh diri. Hal-hal seperti itu kita lihat, kita rasakan, kita temui di lapangan di hari-hari ini. Terapkan. Setidaknya kita nggak terkurung di dalam gua. Oke, kita nggak punya uang sekarang, tapi paling nggak Anda masih ada di Jabotabek. Ya, Jabotabek. Paling nggak kita masih ada di kota besar. Paling nggak kita masih ada di Medan misalnya. Paling nggak kita masih ada di Bandung. Ini 3 orang ini dalam gua, mentok udah, nggak bisa ngapa-ngapain. Lebih drama mana dalam tanda kutip? Lebih berat mana? Tapi mereka tetap tenang. Mereka katakan nggak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali jika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut amal soleh kita. Amman yujibul muttarra idza da'ah. Dan siapa lagi yang bisa mengabulkan permintaan orang-orang yang sedang terjepit, terdesak, sedang darurat, mutor, idza da'ah, ketika dia meminta. Sesungguhnya meminta kepada Allah tanpa makhluk-makhluknya, itulah yang harus dilakukan. Lianna su'al fihi idharu dhul minas sa'il wal maskanah wal hajah wal iftiqar. Karena doa kepada Allah itu menunjukkan, menampakkan dhul, hinanya seorang hamba kepada Allah, butuhnya seorang hamba kepada Allah, dan fakirnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pun menunjukkan bahwa betapa berimannya seorang hamba kepada Allah dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengurai masalah-masalahnya. Jadi ada kekuatan iman yang besar dalam diri 3 orang ini. Dan setiap orang yang berdoa kepada Allah ketika dia
mendapatkan masalah besar. Ketika seseorang hamba sudah mengatakan nggak ada yang menyelamatkan kita kecuali kita minta sama Allah, itu sama saja, atau itu menunjukkan bahwa dia yakin yang punya kemampuan, yang punya kekuasaan untuk mengurai semuanya hanya Allah. Bukankah itu iman? Bukan itu keyakinan? Bukan itu kepercayaan? Sama kan? Kita ada masalah teknis. Mas ini gimana mas? Coba kamu hubungi Mbak Fulana aja ya. Mbak Fulana tuh nggak bisa kayak gini mas. Kita jangan ke Mbak Fulana. Kita kemana? Ke Pak Fulan aja. Ini jagonya dia masalah gini. Kan gitu kan? Kita pergi ke seseorang karena dia tahu. Kita tahu dia ini jago dalam masalah ini. Nah, seorang hamba ketika sampai mengatakan nggak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali kita minta sama Allah, itu menunjukkan bahwa hamba itu yakin seyakin-yakinnya tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam menyingkap seluruh masalah, dalam mengurai seluruh masalah. Berbeda orang yang nggak berdoa kepada Allah, lalu minta belas kasihan orang, minta bantuan sama teman, minta bantuan sama A, B. Makanya itu faktor kenapa Allah nggak urai-urai masalah kita. Dan kata Imam Nur Rajab, wala yasluhu dhul wal iftiqar illa lillahi wahda. Gak cocok kita menghinakan diri dan kita memperlihatkan kefakiran kita kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu haqiqatul ibadah. Karena itulah hakikat dari ibadah itu sendiri. Menunjukkan kehinaan, kerendahan, kebutuhan. Itu hakikat dari ibadah. Dan Allah tuh senang banget ketika kita minta. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Dalam hadis yang sudah kita angkat, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang nggak minta kepada Allah, Allah murka sama dia. Allah murka sama dia, Allah marah. Karena itu ibadah, kata Ibnu Rajab. Oleh karena itu ketika kondisi susah, beribadahlah kepada Allah, kembalikan kepada Allah, minta kepada Allah. Semakin kita underestimate, semakin jauh itu pertolongan. Dan underestimate bukan hanya dengan lisan, tapi dengan sikap, dengan tidak kembali kepada Allah. Di antaranya jarang orang mengatakan emangnya Allah bisa ya. Enggak, dia nggak ngomong demikian. Tapi kok Anda nggak sholat sih, Anda nggak doa sama Allah, Anda justru hubungi kolega Anda yang si A, si B, si C, si D. Sebagian orang merasa ya karena itu tadi. Kenapa Anda hubungi si A? Ya karena dia bisa mengurangi urusan gua. Tuh kan. Ustaz, tapi kan kita butuh ikhtiar. Betul, kita butuh ikhtiar. Tapi ingat para ulama kita, berikhtiar itu dalam rangka mengikuti perintah Allah, bukan menggantungkan hati kepada pihak tersebut. Makanya sebagian para ulama akidah mengatakan berikhtiarlah, lalu berpaling, hati Anda palingkan dari dia setelah berikhtiar. Hati itu kepada Rabbul Alamin. Wallahu ta'ala bishawab.